ingin bikin komik 5 tahunan yang lalu. Sering bikin musik juga, sering bikin lagu. Aku belajar cara ngelukis pakai Adobe atau Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. TikTok itu saya ngasih, wah kira-kira gini gimana? Oh kurang gini, wah ini nggak serap gini. Kalau itu udah revisi sampai ketemu klopnya itu. Aku ngarang lagu biasanya tidak karena target mau bikin apa terus ngarang lagu. Aku setiap saat ngarang lagu. Caraku kalau nggak aku tulis dengan partitur, aku rekam, misalkan aku rekam, udah aku simpen. Kita nggak tahu kalau dia mau bikin buku, nggak tahu sama sekali, nggak kepala jalan kita nggak tahu. Aku juga bingung, mas kok aku sih gitu, disuruh apa, nyanyi apa, nyanyi jazz, nyanyi rock atau apa, atau nyanyi dangdut. Saya jadi satu peran gitu ya. Nah, peranmu itu satria, kayak gimana peran? Diceritain seolah-olah Simba itu lagi ngedal. Meskipun di dalam prosesnya rekamannya itu sendiri itu terjadi perdebatan yang sangat sengit, terutama antara saya, Mas Tejo dan si Bintang. Cinta Sumantri. Suatu hari aku diundang nonton wayangan di Jombang. Itu ceritanya Serat Tripama. Sejak itu Serat Tripama. Bagaimana seorang kesatria yang merebut seorang perempuan melalui berperang dengan 1000 raja, ketika di jalan pulang untuk menyerahkan putri itu ke sang rajanya, di jalan sama-sama jatuh cinta. Rencana ini aku akan share ke masyarakat, ke teman-teman dengan komik. Nah kalau nggak ada komiknya ini nggak sah gitu. Aku nggak bisa mendeliver musik ini, itu yang bikin stres. Tapi setiap kali mau gambar itu nggak tahu mau gambar apa ya. Saya sering melukis, tapi ketika gambar untuk komik, aduh, itu aku baca manga Jepang sama manga Korea. Aku baca Tintin, terus komik-komik apa Eropa itu. Ketika sudah mau aku tirukan gitu, kok rasanya bukan aku ini, jadi aku stres. Terus aku sering nanya ke diriku sendiri, komik Tripama udah dibikin nggak? Sudah, aku bikin. Aku jawab aja sendiri padahal belum. Kira-kira kalau kita mau mantenan itu Janur semua udah datang, catering udah datang, tapi mempelainya belum ada gitu. Sebetulnya dia lebih dari frustrasi. Saya saksinya. Dia itu hampir bunuh diri. Dia hampir tidak ingin melanjutkan hidup ini. Jadi sebetulnya bukan cuma frustrasi. Dia cuma kehilangan kata-kata tentang hidup. Dia beberapa kali ingin bunuh diri. Kepala dia tuh isinya tuh keseniannya nggak keduga, lebar banget. Kita pikir mau kesini, ternyata enggak. Satu, kita pikir mau begini chordnya, ternyata dia udah mikirin chord setelahnya. Dia punya kelemahan, dia ngasih kebebasan. Kalau gini gimana? Menurut kamu gimana? Kita dipancing gitu, keluar dong. Dibabat sama dia, nggak gitu. Nyebelinnya gitu loh. Jadi bersama Sujiwo Tejo itu pasti ada perdebatan audio. Kita dipancing untuk mengemukakan pendapat secara audio, secara aransemen. Tapi dibabat lagi sama dia. Mas Tejo yang nulis sendiri, Simba ini nulis sendiri, diganti sendiri. Oh nggak berantem sama arrangernya itu. Kan kita harus jadi diri sendiri. Ya udah, yang aku bisa aja. Aku bisanya yang gambar ngawur karena benar itu. Ya udah itu aja. Nah itu juret. Tapi ternyata untuk sampai pada proses bahwa ingat sendiri kata-kataku, jadilah diri sendiri, itu pun waktu 2 tahunan lebih. Nggak percaya, aku tahu dia melukisnya tidak ngawur karena benar. Dia sudah lama belajar melukis. Dia sedang melukis sejak SD, bahkan mungkin sejak taman kanak-kanak.
ya bohong, jangan dengarkan omongan dia. Dia itu melukisnya sungguh-sungguh dari hati. Lenggang nan tak henti. Menyenangkan sih kalau sama Simba bekerja sama. Tantangannya ada banget, soalnya kan dalam prosesnya itu nggak apa ya, ini kan bukan gambar komik, ini kan kayak lukisan, dimana kita harus bikin lukisan itu seperti matanya itu seperti komik. Jujurnya sebenarnya nggak asik ya, mungkin karena kita murah Mbak, jadi karena uang dia kan nggak banyak ya, jadi akhirnya lari ke kita. Setiap proyek selalu seperti saya ditelepon oleh apa gitu, dinas rahasia mana gitu. Jo, hari Senin tanggal sekian jam kamu koordinasi sendiri. Wah, jadi kayak orderan saya mau tugas apa gitu. Mbak, ya saya iya aja ya. Kita banyak dapat pengalaman, jadi dia meletakkan sesuatu, perannya siapa, terus siapa musuhnya, dan dia di kepala dia pas saat adegan ini tuh dia udah tahu ornamen musik apa yang ada di situ. Itu yang bikin kita semangatnya apa, tebak-tebakannya itu yang nggak keduganya. Jadi kayak nonton film. Ini pertaruhannya tuh kadang IQ, kadang kalau kita apa istilahnya, wah kok gambarnya gini kayak kaku banget gitu, udah wah IQ-mu lagi medun nih, kadang gitu. Kini kau tiada. Kenapa kok harus ada musiknya? Karena aku dulu percaya bahwa kata-kata itu terbatas. Tapi kemudian setelah aku menggambar, ternyata gambar juga terbatas. Ternyata masih belum seperti yang aku inginkan. Apakah novel kata-kata bergambar dan bermusik, novel grafis bermusik ini sudah cukup? Ya pasti belum cukup juga. Belum seperti yang aku ingin, tapi inilah yang paling bisa sudah. Kalau misalkan boleh satu persatu aku akan bawa bunga ke tiap pembaca, sehingga selain musik, selain gambar, dan selain kata-kata ada wangi juga gitu loh. Nih, membaca ini dengarkan musiknya, tak kasih wanginya ini, atau aku bakaran kemenyan gitu. Gitu loh. Aku akan menari di hadapan mereka gitu. Sehingga seluruh bahasa itu, tapi apakah itu sudah cukup aku nggak ngerti. Tiada. Kita semua cuma pengen lihat dia sehat terus aja. Kalau gambar high res-nya ditinggiin lagi Mbak. Saya juga terima kasih ya Mbah Suciwo Tejo, matur nuwun. Ketemu lagi di Project Sonja, sukses terus, selamat ribatannya, pokoknya insya Allah semuanya barokah. Intinya, dengan novel grafis bermusik ini, aku ingin berkomunikasi secara maksimal melalui 3 unsur: kata, rupa, dan nada. Hati. Aku pun tiada. Kini kau tiada, bayangmu tiada, aku pun tiada.